Baik, perkenalkan nama saya Yudi Firmansyah Saragi, mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai model mortalitas dan laju eksploitasi dari tangkapan ikan. Nah, pada tabel Excel berikut ini, saya sudah memiliki beberapa data yang nantinya akan diolah, dan di sini terdapat dua buah soal, yaitu pertama kita disuruh membuat model mortalitas dan laju eksploitasi. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu membuat kesimpulan dari hasil olahan data tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan analisis regresi dari data-data berikut ini, yaitu dengan cara kita akan mengklik kolom data pada menu toolbar insert, data, lalu kita klik yang data analisisnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih saja yang regression. Nah, lalu tinggal klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk nilai Y-nya dan X-nya itu kita dapat pilih dari data LT dan LT plus 1, di mana nilai input Y range-nya ini kita pilih yang LT plus 1. Langsung saja kita blok pada kolom LT tambah 1, seperti ini. Nah, untuk yang nilai X-nya juga sama, caranya seperti itu juga. Lalu kita blok saja pada kolom LT, yaitu mulai dari data pertama sampai data ke 29. Nah, di sini kenapa nggak sampai data ke 30? Karena untuk melakukan data analisis regression ini, kedua data X dan Y-nya ini harus sama jumlahnya. Karena di sini nilai dari Y-nya ada 0, jadi kita pilih sampai ke data ke 29 saja. Nah, setelah itu lalu kita tekan OK, maka akan muncul tampilan sumber output-nya pada sheet yang baru. Nah, lalu langsung saja kita copy. Nah, setelah itu kita pindahkan ke kolom tugas kita berikut ini. Nah, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Setelah itu kita akan mendapat nilai A dan nilai B dari data hasil analisis regresinya tadi, yaitu nilai A ditandai dengan nilai intercept yaitu 2,151 dan nilai B-nya yaitu X variabel yaitu 0,881. Nah, langsung saja kita pindahkan A sama dengan dan nilai B 0,881. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai K yaitu dengan rumus negatif learn dari nilai B-nya tadi, di mana K sama dengan, ini kita buat formula rumusnya, sama dengan negatif learn, buka kurung, kita klik pada kolom nilai B-nya tadi, lalu kita tutup kurung, lalu tinggal enter, maka akan didapatkan hasil dari nilai K-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari L infinity-nya atau panjang asimtotiknya, yaitu dengan cara sama dengan nilai A ini dibagi dengan nilai A dibagi buka kurung 1 dikurang nilai dari B-nya. Nah, langsung saya tekan enter, maka akan didapatkan hasil L infinity-nya yaitu 18,2. Selanjutnya kita akan mencari L aksennya, yaitu dengan cara mencari rata-rata nilai dari LT-nya. Jadi untuk mencari rata-ratanya itu kita dapat menggunakan formula rumus sama dengan kita ketik saja sini average ini, lalu kita buka kurung, baru sini kita akan memblok nilai dari data-data LT-nya, atau kita akan mencari nilai rata-rata data dari berikut ini. Nah, lalu tinggal kita tutup kurung, kita tekan enter, maka akan didapatkan hasil
data average-nya yaitu 13,748. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari L-min-nya, di mana nilai L-min ini merupakan data terkecil. L-min sama dengan, di sini kita diketahui nilai terkecilnya itu 2,41. Langsung saja kita pindahkan. 2,41. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Z, di mana Z ini merupakan nilai dari mortalitas total. Jadi untuk mencari nilai Z-nya itu, kita dapat menggunakan rumus K dikali L asimtotik dikurang L aksen, dibagi L aksen dikurang L min-nya. Nah, langsung saja kita cari nilai K, buka kurung, L asimtotik dikurang nilai L aksennya. Nah, lalu tutup kurung, dibagi buka kurung L aksen dikurang L min-nya. Nah, maka didapatkan nilai dari Z yaitu 0,049451. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari M atau mortalitas alaminya. Itu M sama dengan 3,0 dikali W asimtotik, di mana W asimtotik ini belum diketahui, jadi kita lewatkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melanjutkan mencari nilai dari W asimtotik terlebih dahulu, di mana W asimtotik ini dapat dicari menggunakan rumus 5,56 dikali L infinity-nya dipangkatkan 1,03. Nah, langsung saja kita cari, yaitu sama dengan dikali L asimtotiknya yaitu 18,2 tadi, lalu dipangkatkan 1,03. Nah, maka akan didapatkan hasil W-nya yaitu 110,4. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari F. Yaitu F sama dengan nilai dari Z dikurang nilai M. Nah, tadi kan M-nya belum kita dapat ya. Jadi untuk kita cari terlebih dulu nilai dari M, di mana nilai M kita dapat dengan rumus 3 dikali W asimtotiknya tadi sama dengan 110 lalu dipangkatkan 2,88, negatif 2,88. Nah, lalu didapatkan hasil nilai M 3,91. Nah, jadi untuk datanya seperti ini, kita terlebih dahulu mengubah datanya ke dalam bentuk number. Nah, seperti berikut ini. Nah, di sini sudah ketahui nilai dari M-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari F, di mana nilai F itu nilai Z dikurang nilai M. Langsung saja kita buat sama dengan
nilai dari Z-nya tadi dikurang nilai dari M, sama dengan 0,04944. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari E-nya atau laju eksploitasi. E sama dengan, kita buat sini rumusnya, nilai F dibagi nilai dari Z atau mortalitas penangkapan dibagi mortalitas totalnya. Nah, langsung saja dibagi. Nah, maka didapatkan hasil untuk nilai laju eksploitasinya yaitu 0,9999. Nah, untuk mempermudah pengolahan datanya, data berikut ini kita ubah aja menjadi 2 di belakang koma. Bisa seperti ini, terserah, bisa 3 di belakang koma, 2 juga bisa. Nah, di sini saya menggunakan 3 di belakang koma. Nah, seperti ini. Nah, oleh karena itu untuk soal dari nomor 1 ini, yaitu membuat model mortalitas dan laju eksploitasi sudah terjawab, yaitu dapat kita lihat pada hasil berikut ini, di mana nilai dari mortalitas total sudah diketahui, dan mortalitas alami, mortalitas penangkapan, dan laju eksploitasinya sudah diketahui. Nah, selanjutnya kita akan menjawab atau membuat kesimpulan dari hasil data-data tersebut, di mana berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai mortalitas total yaitu Z sebesar 0,049. Dan nilai mortalitas alami atau ditandai dengan nilai M yaitu sebesar 0,000039. Seperti pada data. Di sini angka 3 saya nggak bisa ditekan, jadi kita copy terlebih dahulu. 3917. Nah, dari kedua nilai tersebut dapat dihitung mortalitas tangkapan atau nilai F dan diperoleh hasil yaitu nilainya 0,049. Langsung saja kita tulis yaitu 0,049. Nah, selain itu, kita juga dapat menghitung laju eksploitasi atau nilai E dengan cara data perolehan rumus tersebut. Nah, diperoleh nilai yaitu nilai E sama dengan 0,999. Nah, langsung aja kita tulis di sini di kesimpulannya 0,99. Nah, di mana nilai 0,099 ini hampir setara dengan nilai 1. Nah, di sini saya sudah membandingkan untuk data-data yang telah diperoleh menurut beberapa sumber jurnal, di mana menurut Monica et al. Tahun 2020, tingginya laju mortalitas penangkapan dan menurunnya laju mortalitas alami dapat menunjukkan dugaan terjadinya kondisi growth overfishing, yaitu sedikitnya jumlah ikan tua karena ikan muda tidak sempat tumbuh akibat tertangkap. Nah, sehingga tekanan penangkapan terhadap stok tersebut seharusnya dikurangi hingga mencapai kondisi optimum, yaitu
laju mortalitas penangkapan harus sama dengan laju mortalitas alaminya. Nah, menurut beberapa sumber jurnal yang lainnya, yaitu menurut Oktoriani et al. Tahun 2015, laju eksploitasi optimal sumber daya ikan adalah sebesar 0,5, yang berarti besarnya mortalitas alami sama dengan mortalitas penangkapan, di mana nilai E yang lebih besar dari 0,5 mengindikasikan bahwa laju eksploitasi sumber daya ikan berada pada kondisi tangkap yang lebih atau overeksploitasi. Nah, maka dari itu setelah kita buat kesimpulan, maka untuk soal nomor 2 ini setelah terjawab semuanya, berikut ini dapat dilihat data-data pengolahannya, hasil data nilai dari mortalitas total, mortalitas alami, mortalitas penangkapan, dan laju eksploitasi, serta kesimpulan dari data-data yang kita peroleh. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mungkin apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.